Kisah hidup Raja Ferdinand kedua dari Aragon 1452–1516. Raja Ferdinand kedua dari Aragon adalah salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah Spanyol. Bersama istrinya, Ratu Isabel pertama dari Kastilia, ia berhasil menyatukan Spanyol, mengusir kaum muslim dari semenanjung Iberia, dan mendukung ekspedisi Christopher Columbus yang membuka era kolonial Spanyol di Amerika. Berikut adalah kisah hidupnya dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Masa kecil dan awal kehidupan 1452–1468. Ferdinand lahir pada 10 Maret 1452 di SOS del Richard Lico, Aragon, sekarang bagian dari Spanyol. Ia adalah putra Raja Juan kedua dari Aragon dan istri keduanya, Juana Enquist. Sejak kecil, Ferdinand dididik untuk menjadi pemimpin. Ayahnya, yang sudah berpengalaman dalam politik dan peperangan, membimbingnya dalam seni militer dan strategi pemerintahan. Ketika Ferdinand berusia 6 tahun, kakak tirinya, Carlos dari Viana, yang merupakan pewaris tahta Aragon, memberontak melawan ayah mereka. Konflik ini akhirnya membuat Ferdinand dipilih sebagai ahli waris resmi, terutama setelah Carlos meninggal pada tahun 1461. Dengan demikian, Ferdinand menjadi putra mahkota Aragon dan mulai berlatih untuk menjadi raja. Pernikahan dan penyatuan Spanyol 1469–1479. Pada usia 17 tahun, Ferdinand menikahi Isabel dari Kastilia pada 19 Oktober 1469. Pernikahan ini menjadi kunci dalam penyatuan Spanyol. Isabel adalah pewaris kerajaan Kastilia, yang merupakan kerajaan terbesar di semenanjung Iberia, sementara Ferdinand adalah pewaris Aragon. Namun, pernikahan ini tidak serta-merta menyatukan Spanyol karena Isabel harus berjuang untuk merebut tahta Kastilia setelah kematian saudara tirinya, Raja Enrique keempat. Perang Suksesi Kastilia 1475–1479 akhirnya dimenangkan oleh Isabel dan Ferdinand, menjadikan mereka penguasa bersama Kastilia dan Aragon. Pada tahun 1479, ketika ayah Ferdinand meninggal, ia resmi menjadi Raja Ferdinand kedua dari Aragon, menyatukan dua kerajaan besar di Spanyol. Meskipun tetap memiliki sistem pemerintahan sendiri, Kastilia dan Aragon secara de facto menjadi satu kerajaan besar yang dipimpin oleh Raja Katolik, Los Reyes Católicos, gelar yang diberikan kepada Ferdinand dan Isabel oleh Paus. Keberhasilan dan kebijakan penting 1479–1504. Pertama, penaklukan Grenade 1492. Salah satu pencapaian terbesar Ferdinand dan Isabel adalah penaklukan kerajaan Grenade, yang merupakan kerajaan muslim terakhir di Spanyol. Setelah perang selama 10 tahun, pada 2 Januari 1492, Sultan Muhammad II, Blas Boabdil menyerahkan kota Grenade kepada Ferdinand dan Isabel. Ini menandai akhir dari Reconquista, perang panjang antara Kristen dan Muslim di Spanyol. Kedua ekspansi ke dunia baru 1492. Pada tahun yang sama, Ferdinand dan Isabel mendukung ekspedisi Christopher Columbus yang berlayar ke barat dan menemukan benua Amerika. Hal ini membuka jalan bagi imperium kolonial Spanyol, yang kelak menjadikan Spanyol sebagai kekuatan global. Ketiga, pembentukan Inkuisisi Spanyol 1478. Untuk memperkuat agama Katolik di Spanyol, Ferdinand dan Isabel mendirikan Inkuisisi Spanyol, sebuah lembaga yang bertujuan untuk memurnikan agama Katolik dengan menekan kelompok yang dianggap heretik, seperti Yahudi yang dipaksa pindah agama Conversos dan Muslim yang masuk Kristen Moriscos. Keempat, pengusiran Yahudi 1492. Ferdinand dan Isabel mengeluarkan Edict Alhambra yang memerintahkan pengusiran kaum Yahudi dari Spanyol kecuali mereka masuk Kristen. Keputusan ini berdampak besar pada ekonomi dan budaya Spanyol. Kelima, ekspansi ke Italia dan Afrika Utara. Ferdinand juga memperluas pengaruh Spanyol ke Italia, terutama dengan menaklukkan Napoli pada 1504.
serta mendirikan pos-pos militer di Afrika Utara untuk melawan bajak laut Muslim. Kehidupan setelah kematian Isabella 1504–1516. Setelah Isabel meninggal pada 1504, Ferdinand kehilangan hak untuk memerintah Kastilia karena tahta diwariskan kepada putri mereka, Joanna yang gila Wanalaloka. Namun, karena Joanna dianggap tidak stabil secara mental, Ferdinand berusaha tetap mengendalikan Kastilia sebagai wali bagi cucunya. Carlos kelak menjadi Kaisar Karl kelima. Pada tahun 1505, Ferdinand menikah lagi dengan Germaine de Foix, seorang bangsawan Prancis, untuk memperkuat hubungan dengan Prancis. Namun, pernikahan ini tidak menghasilkan pewaris laki-laki. Selama tahun-tahun terakhirnya, Ferdinand lebih banyak fokus pada Aragon dan ekspansi ke Italia. Akhir hayat dan warisannya 1516. Ferdinand meninggal pada 23 Januari 1516 di Madrigaleggio, Extremadura, pada usia 63 tahun. Ia dimakamkan di kapel kerajaan Grenada bersama Isabel. Warisan Ferdinand sangat besar. Ia berhasil menyatukan Spanyol menjadi satu kekuatan besar. Ia membuka jalan bagi kolonialisme Spanyol di Amerika. Ia memperkuat monarki dengan kebijakan sentralisasi dan inkuisisi. Ia mewariskan kerajaan besar kepada cucunya, Karl kelima, yang kemudian menjadi Kaisar Romawi Suci dan penguasa terbesar Eropa. Kesimpulan, Ferdinand kedua dari Aragon bukan hanya seorang raja, tetapi seorang arsitek yang membentuk Spanyol modern. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdik, berwawasan strategis, dan tidak segan menggunakan politik serta perang untuk mencapai tujuannya. Bersama Isabel, ia membawa Spanyol ke puncak kejayaannya dan menjadikannya sebagai kekuatan global yang mendominasi dunia selama berabad-abad.